lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa qala habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inda dzikril auliya'i tanzilur rahmat au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia para alim ulama hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama diberi taufik hidayah oleh Allah sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengabulkan hajat ahli bait, selamatan dalam rangka keberangkatan ahli bait ke tanah suci Mekah. Semoga mendapat keselamatan dari pergi sampai pulang dan mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada ahli dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih kepada ahli bait. Juga kami pribadi tak lupa mengucapkan ampun dan maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan. Kita mengambil berkah membaca manaqib aulia Allah Ta'ala, di mana menurut sabda Rasulullah ketika dibaca manaqib wali Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah SWT beberapa rahmat. Karena itu mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan ahli bait mendapat bimbingan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana manaqib yang sering dibaca adalah manaqibnya wali Allah Ta'ala Syekh Saman Al-Madani. Padahal wali Allah Ta'ala itu sangat banyak, karena zaman mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, tidak putus-putusnya wali Allah Ta'ala, selalu ada. Syekh Saman adalah karamatnya atau kelebihan yang diberi Allah sangat banyak dan tidak terhingga katanya dalam manaqib beliau. Di antaranya kata Syekh Saman, barang siapa mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, Allah menyebut namaku 3 kali, niscaya aku tolongi, kata beliau. Hadirin rahimakumullah, Syekh Saman wali Allah Ta'ala itu paguruan beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Muhammad Arsal Al-Banjari pernah berguru dengan Syekh Saman Al-Madani. Kemudian Syekh Muhammad Arsal Al-Banjari pulang ke kampung halaman membawa ilmu pengetahuan yang beliau petik dari Mekah sana. Bahari orang mengaji kan ke Mekah jauh ya Allah, berapa bulan, berapa tahun. Wah, ini kan sejauh-jauh nuntut ilmu ya Allah, parah-parah aja. Nah, jadi majelis banyak. Cuma yang sangat sayang, wayah ini banyak aliran yang bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang sangat diperhatikan. Cuma kita setiap orang Islam harus hafal rukun Islam. Karena aliran wah ini banyak, ada kan, ada aliran yang kada bajakat, ada aliran kada bisa sampai hiangan, ada aliran yang kada menghormat lawan orang tua, ada nang aliran kada menghormat lawan wali Allah Ta'ala, ada nang aliran kada menghormat dengan sahabat Nabi. Nah, banyak itu aliran. Ada juga aliran nang puasa menghadang banyu pasang. Bila banyu pasang hanya puasaan, bila ada banyu pasang kayak di Bebito sering pasangan, ada ibu puasaan aja kok. Enggak itu kan. Nah, jadi makin banyak aliran, harusnya kita harus waspada, makin waspada dengan keadaan aliran tersebut. Jadi kita peganglah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mulai bahari di zaman Syekh Muhammad Arsal Al-Banjari. Yang membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Syekh Muhammad Arsal
Banjari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, rukun Islam kan 5. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji. Nah, bila ada orang malajari kada bahasa sembahyangan lain kan dari rukun Islam kan? Kata Rasulullah, sahabat bertanya, mal Islam. Apa itu Islam? Wahai Rasulullah, Rasul bersabda, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa sauma Ramadan wal hajja bil baiti. Kata Rasulullah, Islam itu membaca syahadat, menyaksikan bahwasanya Allah ada, Rasulullah itu pasuruhnya, Nabi Muhammad pasuruhnya tadi. Mendirikan sembahyang, membayar zakat, puasa Ramadan, naik haji ke Baitullahil Haram. Itu rukun Islam. Jadi bila ada orang melajari kada bersembahyangan, kurang rukun Islam. Kada umpat kita. Mun ahlus sunnah wal jamaah kada umpat kan? Kada bersembahyangan yalah. Berarti rukun Islam tertinggal sabuting. Maka pian itu menjalar-jalar kemana-mana. Nah, ini ada haji itu nama bawaan itu, ada haji nak mengaji juga. Nah, seburuk apapun di dunia ini, aliran pasti ada pengikut. Nah, pasti ada pengikut. Cuma kita pilih-pilih aja. Alla ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin. Ya Tuhan, jangan menyembah syaitan, jangan maasi lawan syaitan. Innahu, syaitan itu adalah bagi kamu musuh yang nyata. Apa syaitan? Gawian syaitan. Gawian syaitan itu menantang Rasulullah. Nah itu syaitan. Syaitan itu anak iblis. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Syekh Saman ini wali Allah Ta'ala. Banyak karamat beliau dari dulu sampai sekarang. Ada orang hilang kisahnya di mana? Di Banjarmasin tuh, orang hilang. Minta tolong kepada orang-orang yang pintar. Nah, orang menang pintar tadi, orang yang bisa menangguh-nangguh macam-macam lah. Pian jangan ragu, anak pian tuh ada nama gaduh. Nah, insya Allah kita datang aja. Nah, cuma pian tawasul lawan si Saman, insya Allah si Saman mengambilkan. Nah, akhirnya nakoitan tadi tahajud saben malam. Rupanya orang ahli tahajud juga lah. Nang hilang, anaknya hilang tadi. Nah, kita tahajud juga, tempat tahajud. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi si Saman, jadi saben malam sidin tahajud. Akhirnya 100 hari anak tadinya datang. Nah lalu nakuitan tadi merasa lawasnya datang baruhan kayak kita kan rajin menyalawi matang pulo. Nah, menuju pulo menyaratus ya oleh kita rajin. Nah, sampai menyaratus kemariannya itu datang anak hilang tadi. Ada jadi menyaratus menyelamat malam itu. Nah, syukur benar di sini anak kami datang mak ulun lawas benar hendak beli mak, cuma kan dari orang rumah itu berapa hari datang orang baju putih, bak kuda putih, berselindang putih, menutupi kainnya, menutup mulutnya, untungnya lawan kain putih. Ambili mak. Nama atar tadi ini 7 orangnya. Cuma kan sampai ke rumah nih. Nah, di sana aja sih Dit. Nah lalu apa itu jangan kita sekalinya itu sih Saman Al-Madani orang aku digaduh orang mai. Nah anak baik kan jadi kawan bulik orang tadi mai ke pasaran. Nah puang rumahnya itu tadi tinggal urus sorangan.
ada aja nya nak buli anak terdekat lah. Ah, pasar di mana? Di Banjarmasin, di Mitra situ. Jadi kan anak kan jangan tapi wani jorong Mitra itu lah. Nah hilang. Masya Allah, bahari aja di Mitra itu apa itu yokan sampah situ. Bahari lagi kada jadi kota kan, ada kota besar itu lah. Nah, putus yokan sampah. Itu banyak orang apa orang halus kisahnya. Nah, hadirin rahimah itu Syekh Saman mempunyai karamat tawasul orang tadi lawan Syekh Saman mengambilkan. Hadirin rahimakumullah. Jadi wali Allah Ta'ala itu kita yakin aja kan kada mati hanya pindah alam. Wala tahsabanna allazina awliya'a jangan engkau kira orang-orang yang beriman itu allazina amanu wa amilus shalihat, beriman beramal saleh itu mati hanya pindah alam. Jadi orang wali itu pindah alam. Nah, kita ini mudah-mudahan dia pindah alam, jangan mati kan. Mati itu sakit benar ya leh. Ada nyaman mati itu kisahnya diambil laksana mengolitin kambing hidup sakit benar ya leh, ada kegampangan. Amun pindah itu nyaman sedikit kalau ayah burung toh lah pas pada sangkarannya pur tirabang tinggal kurungan nyaman kalau. Nah, sama kita tadi di meninggal dunia laksana burung nah kayak meninggalkan sangkar. Nah, tak tinggal jasad, roh tarabang. Hadirin rahimakumullah. Jadi Syekh Saman Al-Madani beliau meninggal bermacam-macam keramat dan meninggal ilmu pengetahuan agama turun timurun akhirnya sampai kepada kita alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita pegang yang dipegang apa yang diajari oleh wali-wali Allah Ta'ala, jangan hilang itu kan. Yang walaupun misalnya zaman berpindah, zaman ke zaman, masa ke masa, yang namanya aliran disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan kita hilangkan. Apa aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pegangannya atau kita perujukannya empat. Pertama Quran, kedua hadis Nabi, ketiga ijma ulama, keempat kias. Empat itu kan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang pakai Quran tapi tidak pakai hadis, lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang pakai hadis tapi tidak pakai ijma ulama, lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu kita pegangkan. Marwah datang aja. Jadi aliran tuh banyak juga yang kadang marwah ya, kalau ada juga kan. Marah orang kadang marwah ya, kalau bapak juga kita marwah. Masya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Syekh Saman Al-Madani beliau ini adalah ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat. Ahli syariat itu ilmu yang disebut ilmu zahir namanya, yang mensahkan ibadah kepada Allah. Misalnya sembahyang itu ilmu syariat kan, tata cara. Nah, lalu dalam syariat itu ada hakikat. Makanya syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Pakai syariat tapi tidak pakai hakikat. Nah, as-syariatu bila hakikatin apa aja? As-syariatu bila hakikatin atilatun. Hakikat kada bersyariat maka kosong. Syariat as-syariatu bila hakikatin itu batilatun leh. Syariat kada berhakikat batal. Nah, jangannya ibarat benih itu kada dikindainya leh. Nah,
kindainya benihnya ada, kindainya kan ada, napa madahi kan tahamburinya. Nah, benih ada, hakikat ada, syariat kan ada, kindai kan ada, kemana membuat. Nah, benih ada, kindai ada, itu kan cocok ya Pak. Kindai ada, benih ada, itu kan cocok, nyaman membuat kan, mewadahi. Lalu sebagian orang mengatakan syariat itu kolek. Nah, hakikat itu isi, laksana benih. Nah, benih itu ya tadi, benih itu ya paung ngarannya ya lah. Kita tuh kan bahumatana benih kalau orang beres direndam. Jadi apa? Jadi napun beres direndam jadi lepung. Nah, kadang mau tumbuhnya, mau benih direndam mau tumbuh. Artinya ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Ada Nabi Muhammad, ada Tuhan Allah. Amun Allah jadi kanal, Muhammad kan di kanal lain juga ya lah. Nah, laksana benih kada bakulit, beres saja ada. Mun beres saja ada paling lawas 5 hari patok hayam. Nah, kada tumbuhnya. Kalau benih itu apa tuh hayam behirenya atau keluar benih misalnya tumbuh pulangnya. Nah, mun beres mau tumbuh kada mau tumbuh sama kopi luwak tah. Piluwak tuh apa ngarannya mau makan lah. Musang mau makan kopi bidainya behira atau kulan ya lah. Ah, dijemur, dipilih orang, dibasuh orang, dijemur, disanga, ditutup pas ngarannya kopi luwak. Jadi orang makan kopi luwak itu makan tahi musang. Makan tahi musang. Nah, najis lagi itu kada boleh aja dimakan. Sama kita tuh misalnya kan makan katapi, tanggok bijinya, itu bahire tanai, tanggok. Besok ke betang. Nah, di katapi dijerang, disanga, hangit-hangit, disanga makan boleh aja kan? Nah, masya Allah. Tahi musang nggak bisa kada hakon lagi nomor aku luak habis ini juga gitu Pak Yo. Masya Allah, ada ingatan lagi tahinya nih teh Allah, ingatan kopinya aja nyaman. Masya Allah. Nah, jadi baras ada benih. Nah, baras lawan benih. Jadi baras lawan benih beda kan. Baras itu asalnya benih. Nah, tapi asalnya benih baras. Bulikan lah. Asalnya beres benih. Tapi benih beres, mun beres saja tapi benih kan ada. Alih juga. Artinya kan syariat haja ada, tarikat hakikat kan ada. Rukun ya. Makanya kita kan syahadat tuh 2 kali, syahadatain. 2 syahadat napa tauhid, syahadat rasul. Sembahyang tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ah, 2 syahadat itu kan. Bila tertinggal sebuting syahadat tuh kada sah sembahyangnya lah. Nah, masya Allah. Nah, jadi sembahyang itu syariat karena. Makanya disebut orang sembahyang itu ada sembahyang syariat, ada sembahyang tarikat, ada sembahyang hakikat. Nah, sama naik haji itu lah. Naik haji itu ada rukun, ada wajib haji kalau. Ada rukun haji, ada wajib haji. Nah, wajib haji ditambah lawan dam boleh. Kalau wajib rukun haji kada boleh tambah lawan dam, kalau kan dikerjakan. Makanya rukun haji itu kan ada berapa? 6 lah. Nah, rukun haji ada 6. Nah, hadirin di antaranya yang 6 perkara itu adalah haji apa? Tawaf ibadah. Rukun haji kan itu ibadah, orang ke Makkah haji le. Imbah di apa? Arafah. Boleh ke mana ke Makkah. Kalau tawaf ibadah, tawaf rukun ngarannya. Nah, bila kada tawaf rukun, maka kada sah hajinya. Artinya rukun tertinggal sabuting tahun dulu dipulangkan namun orang lihat muntulak. Masih ya ke sungai haji. Nah, masya Allah. Nah, wukuf di Arafah ini rukun haji. Makanya orang haji itu kan apa terjadi ke Arafah di bawah orang, sagaring-garingnya di bawah aja. Kan di Arafah tuh bagian aja leh, genaan. Apa ada dibaca?
Allah, tasbih dibaca begenaan dalam pundukan kan. Menghadang khutbah ya lah. Khutbah apa tuh? Khutbah wukuf leh. Nah makanya bila inya naik haji itu apa namanya wukufnya hari Jumat ngarannya apa? Haji apa kita? Haji Akbar. Haji Akbar ini besar pahalanya. Cuma besar juga apa namanya? Musibahnya. Kami hari tahun 2006 pas itu haji apa? Haji Akbar. Nah, ada hari Jumat wukuf di Arafah. Masya Allah. Pas kelaparan waktu itu kan. Nah musibahnya kelaparan. Maka orang Indonesia harus sampai depan musibah nih teh. Nah, ada kebakaran di Mina berhari ya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah Haji Akbar. Cuma kalau kita naik haji itu kan menunaikan ibadah kepada Allah semata-mata ikhlas menurut perintah Allah. Ada mounting napa-napa ya kalau Haji Akbar gak ada karena penting naik haji. Karena naik haji itu kan janji Rasulullah ada kan. Barang siapa kata Rasulullah menjarahi aku sudah mati, menjarahiku ziarah kuburku, maka sama dengan menjarahi aku di waktu hidup. Nah, kata Rasulullah lagi, barang siapa ziarah ke kubur aku kata Rasulullah, maka wajib syafaatku. Nah, makanya naik haji itu sebagian ulama mengatakan kada sah kalau kada ke Madinah. Nah, padahal kan aturannya itu sudah hayalah. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan hanya sunat ziarah ke makam Rasulullah itu ada wajib. Nah itu beda pendapat. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Baik ziarah ya. Namun kita bagaimana menjauh ini? Ada ziarah ke makam Rasulullah yang rugi benar ya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, mengacup Hajar Aswad itu kan sunat tadi juga kada wajib artinya. Cuma namun kita sekali seumuran ya leh tolak ke Makkah itu kadang mengucup itu asal rugi benar. Nah maka gawian ini gawian akan kita imbay sendirian maju hasuran kita imbay mun gawian lain tak imbay kalau murutan bisa tak imbay bahira bisa tak imbay makan bisa tak imbay ya lah kawin bisa tak imbay banyak tak imbay mau jual surat kita tak imbay. Kenapa jadi kita imbay? Karena ada muat. Sautingannya pulang. Nah, itu jar almarhum Habib Ali Al-Jupri leh. Ojen sidin bacipatan cepatian. Jasidin, gawian apa yang nak ada imbay sebenarnya aneh. Lawas nih ngetahan kan deh, naik haji kan haji kan dia ingatnya. Nah, ada debatnya. Jasidin bila suah naik haji mengucup haji suat dia suah mengucup haji suat tak imbay sidin habis pikir-pikir dia sebenarnya nih lah bergilir kada tak imbay kan. Masya Allah kada denang tak imbay mengucup Hajar Aswad. Hajar Aswad ini batunya di dalam situ batu surga. Dalam Hajar Aswad jadi gue cukuran kan dicium. Pada tahu bakal siapa kah ya Allah sediung siapa tahu. Nah Masya Allah janji batu tadi kan pintu Allah bila inya siapa pernah ujar batu tadi apa namanya mencium aku maka aku aku bawa masuk batu itu kan dari surga asalnya batu itu putih kisahnya akhirnya wah ini hirang aja asuma itu hijau bang mahar lagi hari le nah bisa hirang aja. Masya Allah ya kan apa hirang tuh ketukan kan nanang liur macam-macam lah aku bakas rokok bakas kopi luwak tadi. Masya Allah macam-macam ya kalau leh. Nah hirangnya akhirnya Masya Allah itu Hajar Aswad. Baitullah pulang berjanji kan kena hari akhirat atau hari kiamat Baitullah tuh masuk surganya benda yang masuk surga kan beberapa macam. Baitullah Hajar Aswad. Nah itu kan lah apalagi binatang tuh kan untanya Saleh masuk surga kan. Koyoknya siapa tuh? Koyok Ashabul Kahfi masuk surga kan. Nah jadi ujar apa Hajar Aswad apa Baitullah tadi hari kiamat Baitullah masuk surga kata Jibril.
Jadi ujian Baitullah aku kada hakul masuk surga kecuali orang yang pernah tawaf lawan aku masuk ke dalam surga. Ini kelebihan orang apa menunaikan ibadah haji. Lagi pula janji Rasulullah kan, barang siapa ya Rasulullah ziarah ke kuburku kamu ganti ongkosnya. Nah, itu kan janji atau janji Rasulullah. Cuma kita ada mengharap itu ya. Ada mengharap untung benar orang dapat ziarah ke makam Rasulullah, baik bahaji atau umrah. Umrah itu ada bahaji belum? Karena apa wukuf di Arafah ada dek. Nah, paling di bawah ziarah. Hadirin rahimakumullah. Jadi itulah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janji Baitullah, janji Hajar Aswad dan lain-lain sebagainya. Itu kelebihan orang menunaikan ibadah haji. Karena setiap sesuatu itu kan amalan ada kelebihannya. Cuma bagi orang yang beriman, ahli sufinya kan mengharap itu kan. Yalah semata-mata lillahi ta'ala. Nanti itihinya gawian Allah Ta'ala. Itu bang deh. Masya Allah. Cuma mau kita ada cukup syariatnya bisa maiti gawian Allah Ta'ala kan sembahyang Allah Ta'ala juga. Nyumput pengilaran ke kawan Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala sanyaan. Nah pas gini ngarannya tarau pada tasawuf lagi tarau. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah itulah insanul kamil, dan Rasulullah itu adalah cerminan seluruh umat atau imam seluruh umat. Jadi kita jangan berimam kepada yang lain dari dunia sampai kepada akhirat. Mudah-mudahan kita sabaratan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.